Salam jumpa kembali sahabat belajar. Kembali lagi bersama saya Maruba Agnes. Kali ini kita akan membahas proses perubahan sosial, antara lain modernisasi, globalisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita yakni memahami dampak perubahan sosial. Yang kedua, mampu mendeskripsikan perubahan sosial yang terjadi. Ketiga, mengklasifikasikan berbagai contoh perubahan sosial. Baiklah, kita bahas satu-satu. Modernisasi berasal dari bahasa Latin, yakni modo artinya cara dan ernus artinya masa kini. Dapat diartikan modernisasi sebagai proses perubahan masyarakat dari tradisional ke arah modern dalam segala aspek kehidupan. Adapun ciri-ciri modernisasi antara lain, modernisasi terjadi pada setiap negara. Yang kedua, modernisasi berasal dari negara-negara barat. Ketiga, modernisasi memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Keempat, unsur yang masuk dalam suatu negara harus difilterisasi atau melalui penyaringan. Contoh-contoh modernisasi dapat ditampilkan berikut, seperti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Contoh lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti perangkat komputer, telepon seluler, ataupun perkembangan alat transportasi. Yang kedua, globalisasi berasal dari kata globe yang artinya mendunia. Dapat diartikan perubahan perkembangan yang terjadi secara mendunia. Ciri-cirinya antara lain terjadi pada setiap negara. Yang kedua, setiap unsur yang masuk tidak harus melalui filterisasi atau proses penyaringan. Ketiga, proses terjadi secara cepat. Yang keempat, globalisasi mempengaruhi sendi aspek kehidupan masyarakat. Contoh modernisasi seperti perkembangan alat transportasi, pembangunan gedung modern, dan sebagainya. Adapun yang menjadi perbedaan modernisasi dan globalisasi antara lain, modernisasi terencana, terarah, dan bertahap, sedangkan globalisasi kebalikannya. Yang kedua, modernisasi prosesnya terjadi secara lambat maupun secara cepat, sementara globalisasi terjadi secara cepat. Ketiga, modernisasi melalui proses filterisasi atau penyaringan, sedangkan globalisasi tidak harus melalui proses filterisasi. Yang keempat, modernisasi
harus terjadi di setiap negara. Sedangkan globalisasi dialami pada setiap negara tanpa terkecuali. Perlu diingat bahwa globalisasi sangat memperlancar arus komunikasi kita serta dapat mempermudah transaksi ekonomi lintas negara tanpa batas, jarak, dan waktu. Kemudian, westernisasi dapat diartikan adalah proses penyerapan gaya kebarat-baratan. Hal ini merupakan dampak pengaruh globalisasi yang tidak dapat dihindari oleh setiap negara. Proses westernisasi sendiri identik menunjukkan adanya pengaruh yang negatif di masyarakat, dan westernisasi sifatnya hanya sementara. Contoh-contohnya seperti berikut ini ya. Keempat, sekularisasi dapat diartikan paham yang berorientasi pada keduniawian atau paham yang tidak mengakui atau mengkesampingkan nilai keagamaan. Contohnya seseorang yang mencari materi sebanyak-banyaknya, atau seseorang yang hidup berfoya-foya dan senang berpesta. Demikianlah pembahasan sosiologi kali ini. Terima kasih, jumpa kembali dalam pembahasan sosiologi selanjutnya.